Ini menceritakan sebuah lembah misterius yang dikenal sebagai Lembah Hitam, tempat yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari selama ratusan tahun. Konon, lembah ini dikutuk oleh kekuatan kuno, menjadikannya wilayah yang dihuni oleh bayangan-bayangan kelam dan bisikan mengerikan. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke dalamnya dan kembali dengan selamat. Wira, seorang pemuda pemberani, tanpa sengaja tersesat dan memasuki lembah yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalamnya, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang telah lama terperangkap di tempat tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di ujung dunia yang terlupakan, tersembunyi sebuah lembah yang tak pernah dijamah sinar matahari. Lembah itu dikenal sebagai Lembah Hitam, sebuah tempat yang namanya sendiri sudah cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Konon, tak ada satupun makhluk hidup yang berani menetap di sana, karena kegelapan yang melingkupinya bukan sekadar bayangan malam, melainkan kutukan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Pepohonan yang tumbuh di sana hitam pekat seperti arang, tanahnya keras dan berbau seperti abu, dan udara di sekitarnya selalu dingin menusuk tulang. Tak ada burung yang berani terbang di atas lembah itu, dan tak ada angin yang berani menyapu tanahnya. Penduduk desa di sekitar lembah seringkali berbisik tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalamnya saat malam tiba. Ada yang mendengar bisikan halus seolah seseorang memanggil. Ada pula yang mendengar jeritan yang begitu memilukan hingga membuat jantung berdebar tak karuan. Mereka percaya bahwa lembah itu adalah gerbang menuju dunia lain, tempat roh-roh tersesat dan makhluk-makhluk yang tak dikenal berkeliaran mencari jalan keluar. Tak ada yang tahu bagaimana lembah itu bisa menjadi seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa dahulu kala, lembah itu adalah tempat tinggal para dewa yang akhirnya dikutuk oleh Raja Iblis karena kesombongan mereka. Ada pula yang percaya bahwa di sanalah seorang penyihir agung mengorbankan dirinya untuk mengurung kegelapan, tetapi tanpa disadari justru menciptakan tempat yang tak pernah bisa disentuh oleh cahaya. Namun, yang paling sering diceritakan adalah legenda tentang seorang raja kejam yang pernah memerintah negeri ini dengan tangan besi. Konon, raja itu sangat tamak dan haus akan kekuasaan. Demi mempertahankan tahtanya, ia membuat perjanjian dengan makhluk kegelapan, memberikan jiwanya sebagai ganti keabadian. Tetapi keabadian itu datang dengan harga yang mengerikan. Kerajaannya runtuh, rakyatnya binasa, dan tanah yang pernah menjadi pusat kejayaan berubah menjadi lembah yang ditinggalkan cahaya. Lembah Hitam bukan sekadar tempat yang menyeramkan, tetapi juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Para tetua desa selalu melarang anak-anak muda untuk mendekatinya, tetapi manusia seringkali tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dan begitulah, legenda yang menakutkan pun tak cukup untuk menghentikan mereka yang ingin membuktikan kebenaran di baliknya. Di antara mereka yang penasaran, ada seorang pemuda bernama Wira. Berbeda dengan penduduk lainnya, Wira tidak percaya pada tahayul. Baginya, Lembah Hitam hanyalah tempat yang ditinggalkan dan cerita yang berkembang di sekitarnya hanyalah bualan belaka. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari tempat itu, dan dengan keberanian yang luar biasa, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah berani dilakukan oleh siapapun, memasuki Lembah Hitam. Malam sebelum keberangkatannya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan bulan tertutup awan hitam pekat. Para tetua desa memperingatkan Wira bahwa tak ada yang pernah kembali setelah memasuki lembah itu, tetapi ia hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia tidak tahu bahwa langkahnya akan membawanya pada kebenaran yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ketika fajar menyingsing, Wira berangkat dengan hanya membawa lentera dan belati kecil di pinggangnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh semak-semak yang tampak seperti tangan hitam yang mencoba meraihnya. Udara semakin dingin, dan cahaya matahari perlahan menghilang meskipun hari masih siang. Seiring ia melangkah semakin jauh, ia mulai menyadari bahwa apa yang menunggunya di dalam lembah itu bukanlah kegelapan biasa, tetapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang telah lama menantinya. Lalu, saat ia akhirnya melewati batas antara dunia manusia dan lembah yang dikutuk, segalanya berubah. Suara di sekelilingnya menghilang, angin berhenti bertiup, dan kegelapan seolah menelannya bulat-bulat. Wira berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah lebih jauh ke dalam tempat yang tak pernah tersentuh cahaya. Langkah Wira semakin jauh meninggalkan desa, dan semakin ia mendekati lembah, semakin sunyi dunia di sekelilingnya. Hutan yang biasanya dipenuhi suara serangga dan burung-burung kini diam seolah-olah semuanya telah mati. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok gelap yang mengawasinya,
dan kabut tipis mulai menyelimuti udara. Ia menggenggam lentera di tangannya lebih erat, menyadari bahwa sinarnya terasa semakin redup seiring ia berjalan. Seolah-olah cahaya sendiri enggan menemani perjalanannya ke dalam kegelapan yang tak dikenal. Saat Wira melangkah lebih dalam, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lebih keras dan berdebu. Daun-daun kering yang menutupi jalan setapak hancur begitu diinjak, meninggalkan jejak yang terasa asing di permukaan lembah yang telah lama tak tersentuh. Namun, yang lebih aneh adalah suara langkahnya sendiri. Tidak ada gema, tidak ada pantulan suara dari batu atau pepohonan, seolah lembah ini menelan suara apapun yang mencoba menembusnya. Hal itu membuatnya semakin waspada, seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda. Di kejauhan, samar-samar, Wira melihat bentuk-bentuk kabur di antara kabut yang menari di atas tanah. Ia berhenti sejenak, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan yang semakin pekat. Namun, sebelum ia bisa memastikan apa yang dilihatnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Begitu menusuk hingga ia merasakan embusan angin yang tampaknya tidak berasal dari alam. Ia menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena perasaan aneh yang mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, dari arah lembah terdengar suara, bukan suara binatang, bukan suara manusia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih purba, lebih menyeramkan. Suara itu berbisik dengan nada rendah, seperti suara angin yang membawa pesan dari dunia lain. Kata-katanya tidak jelas, tetapi Wira bisa merasakan getaran yang menjalar dari tanah hingga ke tulang-tulangnya. Ia mengatur napas, berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia telah memutuskan untuk memasuki lembah ini, dan ia tidak akan mundur hanya karena suara-suara yang belum terbukti nyata. Dengan hati-hati, ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih perlahan. Di setiap sudut lembah, matanya menangkap bayangan yang bergerak, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Seakan sesuatu sedang mengamatinya dari balik tabir kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti undangan bagi sesuatu yang telah lama menunggu seseorang untuk datang. Setelah berjalan beberapa jam, Wira tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke bagian terdalam lembah. Dari sini, ia bisa melihat ke bawah, ke tanah yang gelap dan mencekam, seolah-olah bukan berasal dari dunia manusia. Udara semakin tebal dengan bau tanah yang basah, bercampur dengan sesuatu yang samar-samar menyerupai bau logam. Wira menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menguasainya. Di bawah sana, di tengah lembah yang kelam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah bangunan tua, berdiri sendiri di antara reruntuhan, seolah menjadi saksi bisu dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Dindingnya hitam pekat, tertutup oleh lumut dan akar yang menjalar liar. Atapnya telah runtuh sebagian, tetapi bentuknya masih menunjukkan bahwa itu pernah menjadi tempat penting di masa lalu. Namun, yang paling mengerikan adalah pintunya. Sebuah gerbang besar dari batu yang tertutup rapat, dihiasi dengan ukiran yang tak bisa ia pahami. Wira menghela napas, menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran tentang lembah hitam adalah dengan melangkah lebih dalam. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu di sana, di balik kegelapan, yang sedang menunggunya. Dan saat ia mengambil langkah pertamanya menuju bangunan itu, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara gemuruh pelan, seolah merespons kehadirannya. Wira melangkah dengan hati-hati menuju bangunan tua yang berdiri di tengah lembah hitam. Suara geraman halus dari pintu batu yang mulai terbuka menggema di udara, mengusik kesunyian yang selama ini menguasai tempat itu. Di balik celah yang semakin melebar, terbentang ruangan besar yang gelap dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Cahaya lentera di tangan Wira bergetar, seolah enggan menyinari kegelapan yang ada di dalamnya. Namun, rasa penasaran yang lebih besar daripada ketakutannya mendorongnya untuk melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara dalam ruangan itu terasa lebih berat, seakan dipenuhi oleh bayangan masa lalu yang masih bergentayangan. Dinding-dinding batu yang lapuk dipenuhi ukiran aneh, menggambarkan sosok-sosok yang sepertinya bukan manusia biasa. Beberapa di antaranya tampak seperti raja atau pemimpin, berdiri di atas tahta yang menjulang tinggi, sementara yang lain tampak tertunduk dalam kesedihan, terikat oleh rantai yang tak kasat mata. Wira menyentuh salah satu ukiran itu dengan jemarinya,
Dan dalam sekejap, suara lirih bergema di kepalanya, bisikan asing dari masa lalu. Ia mundur dengan cepat, napasnya memburu. Ada sesuatu yang hidup dalam ukiran-ukiran ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia mencoba menenangkan pikirannya dan kembali mengamati ukiran-ukiran di sekelilingnya. Di sudut ruangan, ia menemukan relief yang lebih besar, menampilkan seorang lelaki berjubah panjang dengan mahkota di kepalanya. Lelaki itu berdiri di tengah pusaran bayangan yang menggeliat seperti makhluk hidup, sementara di bawahnya, ada serangkaian sosok manusia yang tampak tersiksa, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wira mencoba memahami arti ukiran tersebut. Apakah ini kisah tentang seorang raja yang telah mengutuk lembah ini? Ataukah ia seseorang yang mencoba melawan kegelapan tetapi akhirnya menjadi bagian darinya? Saat ia mengarahkan lentera lebih dekat, sesuatu yang lebih mengejutkan terlihat. Di bawah relief itu, ada barisan aksara kuno yang tampak seperti mantra. Wira menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan yang sepertinya telah terukir selama ratusan tahun. Tertulis di sini bahwa mereka yang memasuki lembah ini harus bersiap kehilangan dirinya sendiri, gumamnya pelan. Kata-kata itu terasa begitu nyata, seakan ditujukan langsung kepadanya. Ia menelan ludah, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dalam ke dalam misteri yang mungkin tidak bisa ia pecahkan sendirian. Tapi mengapa ukiran ini ada di sini? Apakah ini sebuah peringatan atau petunjuk untuk menemukan jalan keluar? Di saat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan, tiba-tiba terdengar suara gerakan dari belakangnya. Wira menoleh dengan cepat, matanya mencari-cari di antara bayangan yang bergelayut di sudut ruangan. Namun, ia tidak melihat apapun. Hanya dinding batu yang dipenuhi ukiran dan kegelapan yang seolah bergerak dengan sendirinya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berdebar kencang. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ruangan yang tadi terasa sunyi kini dipenuhi suara-suara aneh, seperti bisikan yang berlapis-lapis, datang dari berbagai arah. Wira merasa kepalanya semakin berat, seakan sesuatu berusaha menariknya ke dalam dunia lain. Ia menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali, berusaha tetap fokus. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ukiran di dinding yang tadi tampak diam kini mulai bergerak perlahan. Sosok-sosok yang terukir di sana mengubah posisinya, seolah menjadi hidup kembali. Mata mereka yang tadinya kosong kini menatap Wira dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara harapan, kesedihan, dan ketakutan. Wira mundur selangkah, jantungnya berdegup semakin cepat. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam ruangan itu. Suara yang dalam dan penuh kekuatan, berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Namun, satu hal yang pasti, suara itu bukan berasal dari manusia. Ia berasal dari sesuatu yang telah lama terjebak di tempat ini, sesuatu yang mungkin sedang menunggu seseorang seperti Wira untuk membebaskannya. Wira berdiri membeku di tempatnya, matanya masih tertuju pada dinding yang seolah bernyawa. Udara di sekelilingnya semakin dingin, napasnya terlihat dalam bentuk uap tipis. Suara misterius yang tadi bergema kini menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan, tempat bayangan-bayangan tampak lebih gelap dari bagian lainnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari balik kegelapan, sesosok wanita perlahan muncul. Wanita itu memiliki wajah yang pucat seperti bulan. Rambut panjangnya terurai hingga menyentuh lantai. Matanya kosong, namun ada sesuatu yang begitu menyedihkan dalam sorotannya. Pakaiannya lusuh, terbuat dari kain yang tampaknya telah lapuk dimakan waktu. Wira merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tidak beranjak. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya tetap berdiri di tempatnya. "Kau siapa?" tanya Wira dengan suara bergetar. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Wira dalam diam, seolah sedang menimbang apakah pemuda itu layak mengetahui kebenaran. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia akhirnya berbicara. "Aku adalah dia yang terikat oleh kegelapan. Aku adalah saksi atas kutukan yang tidak pernah berakhir." Wira mengernyit, mencoba memahami maksud kata-katanya. "Kutukan? Apa maksudmu? Apakah ini tentang lembah ini?" Wanita itu mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara,
seolah ia melayang di atas tanah. Lembah ini bukan hanya sekadar tempat yang dibiarkan terlupakan. Ini adalah penjara bagi mereka yang telah mengkhianati cahaya. Dahulu, seorang raja yang tamak berusaha menguasai kekuatan yang bukan miliknya. Ia melakukan perjanjian dengan kegelapan, dan sebagai gantinya, lembah ini menjadi tempat terkutuk yang tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Wira terdiam. Pikirannya dipenuhi gambaran-gambaran dari ukiran di dinding tadi. Jadi, kau juga terperangkap di sini. Wanita itu menundukkan kepalanya. Ekspresi di wajahnya semakin muram. Aku adalah korban dari keserakahan itu. Aku pernah hidup di dunia luar, tetapi sekarang aku adalah bagian dari lembah ini. Suasana semakin mencekam. Wira mulai menyadari bahwa ia tidak hanya berada di tempat terkutuk, tetapi juga berhadapan dengan jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal di kepalanya. Apakah masih ada cara untuk keluar dari tempat ini? Wira menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Kutukan yang ia sebutkan terasa begitu nyata, begitu mengerikan hingga udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita tentang seorang raja tamak dan lembah yang gelap. Wira bisa merasakan ada rahasia yang masih belum diungkap, sesuatu yang tersembunyi lebih dalam di balik kabut misteri yang menyelimuti tempat ini. Wanita itu melangkah mundur. Matanya seolah berkaca-kaca saat menatap Wira. Aku sudah lama menunggu seseorang seperti dirimu, katanya lirih. Seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar kegelapan. Seseorang yang bisa memahami bahwa kutukan ini tidak terjadi begitu saja. Kata-kata itu membuat Wira semakin penasaran. Apa maksudmu? Apakah ada sesuatu yang bisa mengakhiri kutukan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah gerbang batu besar di ujung ruangan. Gerbang itu tertutup rapat, dihiasi dengan pahatan wajah-wajah manusia yang tampak sedang menjerit ketakutan. Di bagian atasnya, ada simbol yang sama seperti yang ia lihat di relief sebelumnya. Wira mendekat, tangannya hampir menyentuh gerbang itu ketika wanita tadi berbisik. Jangan, gerbang ini tidak boleh dibuka sembarangan. Wira menarik tangannya dengan cepat. Mengapa? Apa yang ada di baliknya? Wanita itu menatapnya dengan ekspresi penuh duka. Di balik gerbang ini, tersegel kegelapan yang sesungguhnya. Mereka yang pernah mencoba membukanya tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Ada sesuatu di dalamnya yang lebih tua dari waktu, sesuatu yang bahkan sang raja sendiri tidak bisa kendalikan. Wira merasa tenggorokannya kering. Jika kutukan ini memang berasal dari seorang raja yang serakah, lalu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gerbang ini? Apakah sesuatu yang lebih jahat dari sekadar kutukan seorang manusia? Saat Wira masih mencoba memahami semua itu, tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik gerbang. Seperti bisikan yang berulang-ulang, menyebut namanya dengan nada yang begitu asing. Ia merinding. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Wanita itu menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Kegelapan sudah menyadari kehadiranmu, bisiknya. Perlahan, ukiran wajah-wajah di gerbang batu itu mulai berubah. Mata mereka yang tadinya kosong kini terlihat seperti menatap langsung ke arah Wira. Ekspresi mereka seolah memohon sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ia melangkah mundur, merasakan udara semakin dingin, semakin menusuk hingga ke tulangnya. Tidak ada jalan keluar yang mudah, kata wanita itu. Tapi jika kau ingin bertahan hidup, kau harus memahami kegelapan ini lebih dari sekadar rasa takut. Hanya dengan begitu kau bisa menemukan jalan keluar dari lembah ini. Namun, sebelum Wira sempat bertanya lebih lanjut, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Seperti sesuatu yang besar telah terbangun dari tidurnya. Lembah ini belum selesai dengan rahasia-rahasianya, dan Wira sadar, ia belum benar-benar memahami apa yang sedang ia hadapi. Suara gemuruh itu semakin mendekat, menggema di dalam ruangan batu yang telah menjadi saksi bisu berbagai kejadian mengerikan dari masa lalu. Wira menoleh ke arah wanita misterius itu, berharap ia memiliki jawaban atas apa yang sedang terjadi. Namun, ekspresi wanita itu hanya menunjukkan kepanikan yang tersirat, sesuatu yang membuat Wira yakin bahwa ia juga tidak tahu apa yang sedang datang ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, Wira melangkah ke belakang, mencoba menjauh dari gerbang batu yang masih bergetar seiring dengan suara gemuruh yang semakin dekat. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sela-sela ukiran di gerbang itu,
Bayangan hitam mulai merembes keluar, seperti asap pekat yang bergerak dengan kesadaran sendiri. Bayangan itu menggeliat di udara, membentuk sosok-sosok tanpa wajah yang tampak seperti makhluk dari dunia lain. Wanita itu menarik tangan Wira dengan cepat. "Kita harus pergi dari sini," serunya. Wira, yang masih syok dengan apa yang ia lihat, hanya bisa mengikuti langkah wanita itu yang kini berlari melewati lorong-lorong sempit di dalam bangunan batu tersebut. Napasnya tersengal, suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang dinding, namun suara bayangan yang mengejar mereka tidak pernah terdengar. Itu yang paling mengerikan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk-makhluk itu selain kegelapan yang terus mengikuti di belakang mereka. "Lembah ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," teriak wanita itu sambil terus berlari. Wira mencoba mengatur napasnya. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Tanpa menghentikan langkahnya, wanita itu menjawab dengan suara yang penuh dengan kesedihan. "Mereka adalah mereka yang terperangkap di sini, jiwa-jiwa yang telah ditelan kegelapan dan tidak pernah bisa kembali menjadi dirinya sendiri." Wira merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, apakah itu berarti jika ia gagal keluar dari lembah ini, ia akan menjadi salah satu dari mereka? Tiba-tiba, lorong tempat mereka berlari berakhir pada sebuah ruangan terbuka yang besar. Di tengahnya, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi dengan lilin-lilin kecil yang masih menyala, seolah baru saja digunakan untuk ritual. Wira menghentikan langkahnya, merasakan udara di ruangan ini berbeda. Tidak seperti tempat lain di lembah ini, di sini udara terasa lebih ringan, meskipun tetap dingin dan penuh misteri. Wanita itu berhenti di depan altar, lalu berlutut. Ia menundukkan kepalanya, seolah berdoa atau berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Wira. "Ini adalah tempat terakhir yang masih memiliki sedikit cahaya," katanya pelan. Wira mengamati sekeliling. "Apa maksudmu?" Wanita itu mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. "Kutukan lembah ini tidak sempurna. Masih ada tempat-tempat seperti ini yang menyimpan sisa-sisa cahaya. Jika kita bisa menemukan sumber cahaya itu, mungkin kita bisa menghapus kutukan ini selamanya." Wira terdiam. Mungkinkah itu kunci untuk keluar dari tempat ini? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara bayangan yang mengikuti mereka semakin dekat. Waktu mereka tidak banyak, dan satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah bergerak maju ke arah yang tidak diketahui. Suara bisikan yang menyeruak dari balik bayangan semakin mendekat, menyelimuti ruangan dengan aura yang begitu menyesakan. Wira bisa merasakan udara yang semakin dingin, seolah sesuatu yang tidak terlihat mulai merayapi setiap sudut ruang. Wanita itu tetap berlutut di depan altar. Tangannya gemetar saat ia mencoba menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Wira tidak tahu apakah ia sedang berdoa atau mencoba berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, waktu mereka hampir habis. Wira bisa melihat bayangan yang menyusup dari balik lorong mulai mengambil bentuk. Sosok-sosok tanpa wajah, dengan tubuh yang seakan tercipta dari kegelapan murni, melayang mendekat dengan gerakan yang sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bisikan yang nyata, hanya keheningan yang semakin menghimpit setiap detik yang berlalu. "Ada jalan keluar dari sini, tapi kita harus menemukannya sebelum mereka menyentuh kita," wanita itu berkata dengan suara gemetar, lalu berdiri dengan tergesa-gesa. "Kita harus pergi ke bagian terdalam dari lembah ini. Ada sesuatu yang mereka takutkan di sana." Wira masih mencoba mencerna kata-kata itu. Jika ada sesuatu yang bisa membuat makhluk-makhluk ini takut, mungkinkah itu adalah cahaya yang hilang? Ataukah sesuatu yang lebih berbahaya dari mereka? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah cepat, ia mengikuti wanita itu keluar dari ruangan altar dan kembali ke lorong yang gelap. Saat mereka berlari, dinding-dinding lorong mulai berubah. Apa yang tadinya hanya batu kasar kini mulai tertutup oleh ukiran-ukiran kuno, seolah lorong ini pernah menjadi bagian dari sebuah kuil besar di masa lalu. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok berkudung yang memegang bola cahaya di tangan mereka, dikelilingi oleh bayangan yang seakan menjerit ketakutan. "Ini adalah bagian dari legenda yang hilang," wanita itu berkata tanpa menghentikan langkahnya. "Dulu, sebelum lembah ini jatuh dalam kegelapan, ada para penjaga yang melindungi cahaya terakhir dunia ini. Mereka menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa." Wira menelan ludah.
Lalu mengapa cahaya itu hilang? Wanita itu berhenti di depan sebuah dinding besar yang tertutup oleh akar-akar hitam yang berdenyut seperti urat nadi makhluk hidup. Ia menghela napas dalam. Karena manusia sendiri yang mengkhianati para penjaga. Mereka tamak. Mereka menginginkan kekuatan cahaya untuk diri mereka sendiri, dan dalam keserakahan mereka, mereka menghancurkan keseimbangan yang telah dijaga selama ribuan tahun. Wira menatap akar-akar itu dengan ngeri. Dan sekarang, kita harus menemukannya kembali sebelum bayangan itu menelan kita juga. Wanita itu menatapnya dengan serius. Bukan hanya menemukannya. Kita harus membangkitkannya kembali. Dengan gemetar, Wira mengulurkan tangannya ke akar-akar hitam itu, merasakan denyutannya yang aneh. Saat ia menyentuhnya, akar-akar itu mulai bergerak, membuka jalan menuju sebuah ruang yang lebih dalam, lebih gelap. Mereka kini telah sampai di pintu menuju rahasia terbesar lembah ini. Udara di dalam ruangan ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak seperti lorong-lorong gelap yang mereka lalui, di sini tidak ada suara, tidak ada angin. Bahkan napas mereka sendiri terasa seperti ditelan oleh kehampaan yang menyelimuti tempat ini. Wira melangkah maju dengan hati-hati, merasakan tanah di bawah kakinya yang terasa lebih padat, seolah ia baru saja memasuki dimensi yang berbeda. Di tengah ruangan, terdapat sebuah patung raksasa yang hampir menyentuh langit-langit gua. Patung itu berbentuk seorang pria tua dengan jubah panjang. Kedua matanya tertutup dan tangannya menggenggam sebuah bola batu yang bersinar redup. Wira bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat memancar dari patung itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita itu melangkah mendekat, lalu berlutut di depan patung. Dia adalah penjaga kesunyian, bisiknya. Makhluk terakhir yang masih menjaga sisa-sisa cahaya yang pernah ada di lembah ini. Wira menatap patung itu dengan takjub. Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh bola batu di tangan patung itu. Begitu jarinya menyentuh permukaannya, ruangan itu mulai bergetar. Cahaya dari bola batu perlahan meredup, lalu tiba-tiba bersinar terang, menerangi seluruh ruangan dengan kilatan putih yang menusuk mata. Tiba-tiba, suara berat menggema di seluruh gua. Suara itu tidak berasal dari satu arah, tetapi seakan datang dari setiap sudut ruangan. Siapa yang berani mengganggu kesunyian ini? Wira merasakan tubuhnya gemetar. Ini bukan suara manusia, bukan suara yang seharusnya ada di dunia ini. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya bersinar dengan keyakinan. Kami datang untuk mencari cahaya yang hilang. Kami datang untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hancur. Suara itu tertawa pelan. Namun tawa itu terdengar seperti gemuruh ribuan suara yang bergema dalam kegelapan. Cahaya yang hilang tidak bisa dikembalikan tanpa pengorbanan, katanya. Siapkah kalian membayar harga yang telah ditentukan sejak awal kutukan ini dimulai? Wira menelan ludah. Harga apa? Patung raksasa itu perlahan membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, Wira melihat sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mata itu bukanlah mata manusia, bukan pula mata dewa, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dari dunia itu sendiri. Dalam mata itu, Wira bisa melihat bayangan masa lalu, peperangan yang menghancurkan, dan orang-orang yang telah menjadi korban dari keserakahan manusia. Harga yang harus dibayar, suara itu melanjutkan, adalah kehidupan yang baru. Wanita itu terdiam, wajahnya dipenuhi kebingungan. Maksudmu? Suara itu bergema semakin kuat. Hanya dengan kelahiran yang baru, kegelapan bisa dihapuskan. Salah satu dari kalian harus meninggalkan kehidupan lamanya untuk menjadi bagian dari cahaya yang baru. Hanya dengan begitu, lembah ini bisa kembali ke bentuk aslinya. Wira dan wanita itu saling berpandangan. Mereka kini dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah pengorbanan yang akan menentukan masa depan lembah ini. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Patung raksasa dengan mata yang bersinar seperti bintang tua menatap mereka tanpa ekspresi, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan nasib lembah hitam. Wanita itu menggenggam dadanya dengan kuat. Napasnya tersengal seolah beban dunia baru saja dijatuhkan ke pundaknya. Wira, di sisi lain, merasakan jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suara itu bisa didengar oleh entitas yang mengawasi mereka. Menjadi bagian dari cahaya yang baru.
Wanita itu mengulang kata-kata penjaga kesunyian dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apa artinya? Apakah itu berarti salah satu dari kita harus mati? Suara dari patung itu menggema, dingin dan tanpa emosi. Kematian hanyalah perubahan bentuk. Cahaya membutuhkan jiwa baru untuk bangkit kembali. Kegelapan telah mengakar terlalu lama, dan hanya pengorbanan sejati yang dapat mematahkan rantai kutukan ini. Wira mengepalkan tinjunya. Haruskah seseorang benar-benar menghilang? Tidak adakah jalan lain? Suara itu tidak menjawab segera, seakan membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Lalu, setelah beberapa saat, suara itu bergema kembali. Selalu ada jalan lain. Namun, jalan tanpa pengorbanan akan selalu lebih panjang, lebih menyakitkan, dan tanpa jaminan keberhasilan. Apakah kau bersedia mengambil risiko itu? Wanita itu menatap Wira dengan mata yang dipenuhi ketakutan sekaligus keberanian. Ia tahu, jawaban mereka akan menentukan apakah lembah ini akan terus terperangkap dalam kegelapan atau akhirnya melihat cahaya kembali. Perlahan, ia menarik napas dalam dan berbicara dengan suara tegas. Jika ini tentang memilih siapa yang harus berkorban, aku yang akan melakukannya. Wira terkejut. Tidak. Aku yang datang ke lembah ini tanpa mengetahui apa-apa. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini sendirian. Wanita itu tersenyum lemah. Kau memiliki kehidupan di luar lembah ini, Wira. Aku tidak. Aku adalah bagian dari tempat ini. Jika ada yang harus membayar harga ini, biarlah aku. Patung itu mulai bersinar semakin terang. Pengorbanan telah dipilih. Namun, sebelum wanita itu melangkah maju, Wira meraih lengannya dengan kuat. Tidak, jika ada jalan lain, kita akan menemukannya. Tanpa diduga, bola batu di tangan patung itu mulai bergetar. Retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Dari dalamnya, cahaya perlahan merembes keluar, menerangi setiap sudut ruangan dengan sinar putih keemasan yang begitu menyilaukan. Lalu, suara dari patung itu berubah, lebih dalam, lebih bergema. Mungkin kalian lebih kuat dari yang aku kira. Dan seketika, seluruh ruangan mulai runtuh. Langit di atas lembah hitam yang selama ini selalu diselimuti kabut pekat kini mulai bergetar, seolah sesuatu dari dalam tanah sedang berusaha menerobos keluar. Wira dan wanita itu terhuyung mundur saat tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Dari patung yang mulai retak, cahaya memancar dengan kekuatan luar biasa, memecahkan kegelapan yang telah bertahan selama ratusan tahun. Wanita itu merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Namun, saat ia hampir terjatuh, Wira menariknya kembali, menahannya dalam genggaman yang erat. Aku tidak akan membiarkanmu menghilang begitu saja. Dari dalam retakan di tanah, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara mengerikan seperti sebelumnya, melainkan suara-suara lembut, bisikan dari jiwa-jiwa yang telah lama terperangkap di dalam lembah ini. Mereka mulai muncul, siluet-siluet samar yang kini terbebas dari bayangan gelap yang selama ini mengekang mereka. Akhirnya, kutukan ini berakhir. Salah satu suara itu berbisik. Seketika, langit yang gelap mulai berubah. Kabut pekat yang selama ini menutupi lembah perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya matahari pertama yang menyentuh tanah ini setelah berabad-abad lamanya. Sinarnya hangat, membasuh tanah yang dulunya tandus dan kelam. Rumput-rumput hijau mulai tumbuh di sela-sela batuan yang dulu hanya diselimuti oleh bayangan. Pohon-pohon yang mati kini kembali hidup, dedaunan mulai tumbuh, seolah alam sendiri telah bangun dari tidurnya yang panjang. Wanita itu terjatuh ke tanah, air mata mengalir di pipinya. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Wira menatap sekeliling dengan takjub. Lembah yang dulunya mengerikan kini berubah menjadi tempat yang begitu damai. Tidak ada lagi bisikan jahat. Tidak ada lagi sosok-sosok mengerikan yang mengintai dari kegelapan. Hanya ada keheningan yang tenang, disertai dengan suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan yang mulai tumbuh. Dari reruntuhan patung, sebuah cahaya terakhir muncul dan melayang ke arah mereka. Cahaya itu berpendar lembut, seperti sebuah nyala api kecil yang hangat. Kalian telah membuktikan bahwa pengorbanan bukanlah satu-satunya cara. Keberanian kalian untuk mencari jalan lain telah membebaskan tempat ini dari takdirnya yang kelam. Lalu, tanpa suara,
Cahaya itu naik ke langit, menyatu dengan fajar yang mulai merekah di ufuk timur. Wanita itu menoleh ke arah Wira, matanya masih dipenuhi air mata, namun kini ada secercah kebahagiaan di dalamnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa melihat cahaya matahari lagi. Wira tersenyum lelah. Aku pun tidak menyangka kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mereka berdiri di puncak lembah, menatap tempat yang kini telah berubah selamanya. Lembah hitam, yang dulunya adalah tempat yang tak pernah tersentuh cahaya, kini telah menjadi lembah yang hijau dan penuh kehidupan. Mitos tentang kegelapan yang abadi telah sirna, digantikan dengan legenda baru, legenda tentang mereka yang berani melawan nasib, mencari jalan yang lebih baik, dan akhirnya mengembalikan cahaya ke tempat yang selama ini terabaikan. Dan dengan langkah mantap, Wira dan wanita itu berjalan menuju dunia luar, meninggalkan legenda mereka untuk diceritakan kepada generasi yang akan datang.